kembali lagi dengan aku Kak Fania dan Kak Delvi di acara Jam Kids. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kayak biasa nih, aku sama Kak Delvi mau ngajakin kalian buat ayo kita siap-siap dulu yuk. Buat yang masih main, yang masih berantakan, yang masih makan, ayo dirapihin dulu makanannya. Lalu kita siap-siap dulu nih untuk beribadah. Habis itu baru deh boleh dilanjutin lagi mainannya. Nah, ayo sebelumnya kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami sekarang berkumpul lagi di tempat ini, di online. Kami ingin beribadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalian tuh pernah dengar gak sih satu kisah seorang tokoh Alkitab nih yang punya anak banyak banget? Siapa sih? Yang kayak bintang-bintang di langit ya, kalau kata Alkitab ya. Tokohnya tahu nggak siapa? Siapa ya? Dia juga itu kan ya, dia juga suka-suka muji-muji Tuhan. Benar, kalau katanya nih ya, dia itu tuh bapak orang percaya. Ada yang tahu nggak siapa? Siapa ya? Siapa kayak sih? Siapa tuh? Gak denger, siapa? Gak dengar siapa? Betul banget, ada yang ngomong tuh tadi, Bapak Abraham. Ih, pinter banget, betul banget, Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham itu, dia itu tuh suka memuji Tuhan. Nah, makanya kita sebagai anaknya Bapak Abraham bisa dibilang, kita juga harus memuji Tuhan nih. Makanya, jadi itu kita harus semangat nih muji Tuhannya. Betul. Biar Tuhan juga senang. Betul banget. Nah, yuk sekarang aku, Kak Yosi dan Kak Delvi mau ngajakin kalian buat angkat satu pujian. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Jam Kids. Nah, adik-adik kita kan belum yel-yel. Mari kita yel-yel dulu. Yuk, biar tambah semangat nih. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi. Biar semangat nih ya. Lebih semangat ya adik-adik ya. Yuk. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah. Yeay. Nah adik-adik, siapa nih yang suka ibadah hari Minggu? Angkat tangan. Siapa? Kak Delvi, Kak Yosi ya nggak? Kak Yosi juga, semuanya ya suka ibadah hari Minggu. Tapi ya sebenarnya ibadah itu tuh nggak cuma harus hari Minggu, ya nggak sih? Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ketemu Minggu lagi itu semuanya tuh Harus hari-harinya ibadah. Tuhan. Betul, Harusnya. harus ibadah jadinya kita. Karena yang tadi Kak Delvi bilang, setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Nah, gitu adik-adik. Jadi, sekarang yuk kita nyanyi satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini
Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang aku mau ngajakin kalian untuk kita siapin hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kita angkat satu pujian ini. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarkan
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, kita teduhkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang disampaikan oleh kakak-kakak kami dapat berkat untuk hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam-Mu kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Yosi. Kalau tadi kalian lihat Kak Yosi bermain alat musik yang itu tuh, yang deng 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 gitu ya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Tentunya kalian sudah siap semua? Nah, kalau ada barang-barang atau mainan-mainan yang masih dipegangin gitu ya, sekali lagi kakak ingetin, taruh di samping. Yuk kita konsentrasi. Nanti kalau Kak Yosi tanya, jawab yang kenceng ya. Biar apa? Biar pada bangun semuanya. Oke, kakak mau tanya. Jawab yang kenceng ya. Siapa yang orang tuanya masih lengkap? Oke. Yang papanya masih ada atau mamanya masih ada? Lengkap semua. Nah, kita bersyukur orang tua kita masih lengkap. Gitu ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang orang tuanya sudah tidak lengkap? Kak, papa aku udah duluan kak ke rumah bapak. Oke. Kak, mama aku udah duluan kak ke rumah bapak. Oke. Terus gimana? Oh iya kak, aku diangkat anak. Nah terus gimana? Kalau orang tua kita udah nggak ada, misalnya meninggal karena kecelakaan, kayak berita yang lagi trending topik nih, ada sepasang artis meninggal kecelakaan lalu lintas. Nah anaknya gimana? Anaknya pasti nanti akan diangkat anak oleh orang lain, entah itu keluarga atau kerabat, teman mamanya, teman papanya ya. Intinya anak itu nanti akan menjadi anak angkat. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang orang tuanya meninggal, jangan putus asa. Gitu ya. Sama seperti yang lain. Mempunyai kesempatan yang sama seperti yang lain, teman-teman yang lain maksud kakak ya. Nah, berbeda antara anak angkat dengan anak kandung, gitu ya. Anak kandung itu adalah anak yang sah menurut hukum. Kalau anak angkat belum tentu sah, gitu ya. Biasanya hanya memberikan nafkah secara materi, gitu ya. Tapi secara hukum tidak menerima harta atau warisan, gitu ya. Kakak mau tanya lagi. Nah, kira-kira untuk diangkat menjadi anak kandung, gimana caranya? Mungkin karena tadi kan orang tuanya meninggal. Nah, katakanlah si Michael ini diangkat oleh Bapak Budi. Bagaimana si Michael ini menjadi anak sah atau anak kandung? Gimana caranya? Kalau sekarang kan cuma anak angkat, mungkin di di kartu keluarga mungkin nggak ada namanya. Gimana caranya? Tentunya si Michael tadi harus menjadi anak yang menyenangkan buat keluarga Bapak Budi tadi. Dengan cara sekolah yang rajin, ya nggak males-malesan. Tentunya si Michael harus menyenangkan Bapak Budi tadi. Dan berterima kasih kepada Bapak Budi karena sudah menjadi orang tua. Walaupun bukan orang tua asli. Gitu ya. Kalau misalnya si Michael males, kalau misalnya si Michael nakal, kira-kira Bapak Budi ini sebel nggak? Pasti sebel. Nah, sekarang kakak mau tanya. Allah itu
sifatnya tentu baik. Betul? Selain baik apalagi? Apalagi? Tidak cemburu, betul. Kudus, betul. Ya. Nah, sekarang kalau iblis atau setan, sifatnya apa? Pemberontak. Makanya dia dibuang ke dunia. Terus, tukang bohong, kayak ular, memperdaya Adam dan Hawa. Nah, itu kan bohong. Apalagi sifatnya iblis? Pembenci, tukang berantem, gitu ya. Nakal. Nah, ada dua perbedaan nih antara sifat Allah yang baik dan kudus dan sifat iblis yang tidak baik. Nah, untuk menjadi anak Allah, kita harus sama seperti sifat-sifat Allah atau sama seperti pribadinya Allah. Karena kita diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Harusnya kita sama nih karakter kita dengan Allah. Terkadang kita lebih sama karakter kita sama iblis. Yang tadi apa? Tukang bohong, tukang rusuh, ribut, berantem gitu kan. Nah, dua sifat yang berbeda. Harusnya kita nih sama nih sama Allah nih. Karena kita disebut anak Allah. Anak kandungnya Allah kita. Bukan anak kandungnya iblis. Tapi tergantung sifat kita itu arahnya kemana nih? Kalau kita disebut anak Allah, otomatis kita mencerminkan sifat-sifat Allah. Itu yang disebut huois atau anak sah. Kalau kita sifat-sifatnya sama seperti iblis, ya udahlah, kita berarti anak siapa? Anak siapa? Karena dunia mempengaruhi kita supaya menarik sebanyak-banyaknya nih orang-orang ini menjadi pengikut iblis tadi. Nah, kita jangan mau. Kita harus masuk menjadi anak Allah. Tentunya mewarisi kerajaan Allah. Kita harus bersama dengan Allah di surga. Jadi kalau sekarang sifat kita masih jauh nih, masih jauh, kita belajar, kita berubah. Kita masih suka nakal gitu ya, kita berubah. Supaya benar-benar menjadi anak Allah yang mewarisi sifat-sifat Allah. Gitu adik-adik ya. Selama kita masih mempunyai sifat seperti setan, iblis yang nakal, kita tidak akan bisa menjadi anak Allah yang sah atau yang benar. Enggak apa-apa, masih ada waktu untuk kita berubah. Kita sama-sama belajar untuk berubah menjadi anak Allah yang benar-benar segambar dan serupa dengan Allah. Karena kita diciptakan untuk itu. Kita tidak diciptakan menjadi anak iblis yang suka berantem, yang suka nyontek, yang suka mencuri. Kita nggak diciptakan untuk itu adik-adik. Jadi tinggalkanlah itu. Ayo kita berubah. Ayo. Bisa nggak? Susah, sulit. Karena kita udah mewarisi kodrat dosa. Tapi kita harus punya tekad yang sama untuk berubah menjadi anak Allah yang sah. Supaya kita segambar dan serupa dengan Allah dan kelak kita bisa memerintah bersama dengan Allah. Ayo adik-adik, semangat untuk berubah menjadi anak Allah. Oke? Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Biar cerita ini tertanam di hati kami dan kami terus berubah menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, menjadi anak-anak kesukaan Engkau ya Tuhan. Supaya tatkala kami meninggalkan dunia ini kami bisa bertemu dengan Engkau ya Tuhan.
Berkati ibadah Jump Kids ini, berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Delvi. Nah, Kak Delvi hari ini mau kasih adik-adik ayat hafalan. Nah, dibuka Alkitabnya di Roma pasal 8 ayat ke-16. Bunyinya, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, diulang ya sekali lagi. Di Roma pasal 8 ayat ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik dihafal ya. Shalom kakak-kakak dan teman-teman, saya akan membacakan ayat hafalan pada minggu ini, yaitu pada Roma 8 ayat 14 yang berbunyi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah ayat hafalan pada minggu ini. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Roma 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Makasih, Tuhan memberkati. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Roma 8 ayat 14 yang berbunyi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-14 yang berbunyi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Roma 8 ayat 14 yang berbunyi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terima kasih, God bless you, happy Sunday. Kita sudah ayat hafalan, mari kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kita sudah selesai ibadah online hari ini. Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita sebentar akan melakukan aktivitas yang lain. Semoga aktivitas yang lain kita untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.